Halo teman-teman, selamat malam saya ucapkan dari kota Cirebon. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Cirebon. Sekarang pukul 22:32, jam setengah 11 malam saya akan melakukan perjalanan dari Cirebon menuju ke Surabaya dengan naik kereta kelas campuran terpanjang di Indonesia, teman-teman. Salah satunya yang terpanjang ya, karena saat ini sudah ada kereta api Tegal Bahari dengan kelas serupa dan memiliki rangkaian yang paling panjang juga. Dan kali ini saya akan naik kereta api Gumarang yang startnya itu dari Jakarta Pasar Senen dengan tujuan akhirnya stasiun Surabaya Pasar Turi. Nanti keretanya akan melewati jalur utara full. Kereta api Gumarang nanti akan dijadwalkan berangkat dari stasiun Cirebon ini pada pukul 23:41. Sekarang masih ada 1 jam lagi, kira-kira kita enaknya nonton kereta lalu lalang aja di dalam stasiun Cirebon kali ya. Karena memang jam-jam segini itu jam-jamnya ramai kereta yang berdatangan dan berangkat di stasiun Cirebon, teman-teman. Baik itu dari arah timur maupun dari arah barat. Seperti apa perjalanannya? Mari ikuti trip saya. Stasiun Cirebon, salah satu bangunan cagar budaya yang dilindungi oleh negara, teman-teman. Dan usianya ini sudah 112 tahun per tanggal 1 Juni apa 1 Juli gitu, lupa saya. Dan ini menjadi bagian dari pembangunan jalur Cirebon Cikampek pada zaman Belanda ya, dibangun oleh Staatspoorwegen, perusahaan kala itu ya. Dan bangunannya masih berdiri kokoh, teman-teman, dengan ciri khasnya kanan kiri ini diapit oleh 2 pilar menara. Yang sebelah sini kalau nggak salah dulunya tulisan karcis dan sebelah sana tuh tulisannya baggage. Jadi dipisah dulu layanannya antara untuk kereta penumpang dan juga kereta barang. Jadi ada bagian-bagiannya sendiri kalau zaman dulu. Sekarang tulisannya sudah Cirebon semua kanan kirinya. Aduh, ada siapa ini nyasar ke sini? Waduh. Gimana ceritanya ini bisa sampai sini? Sebenarnya mau ngejar Logawa, karena kalau misalkan dari Bandung naik Kota Jaya Selatan nggak keburu, akhirnya menyiasati naik Ciremai sambung Purwajaya. Oh alah, baru Logawa di PWT ya? Iya. Oh alah, siap. Baru pertama kali Bapak ke Cirebon? Baru sini ya? Baru pertama. Oh iya, selamat menikmati Cirebon. Masuk ke dalam, ini ruangannya ciri khas zaman Belanda banget, teman-teman. Dengan atapnya yang menjulang tinggi dan lampunya yang menggantung seperti ini. Ditambah lagi dengan menara-menara yang menopang bangunannya. Ini khas Belanda banget ya. Untuk boarding sekarang sudah dipisah 2 ya, antara boarding yang manual yang masih harus mengeluarkan tiket dan KTP, dan boarding face recognition atau boarding scan wajah. Tapi kalau kalian mau menggunakan boarding scan wajah ini, kalian harus mendaftar dulu ke petugas ya. By the way, ini jam malam tuh petugas untuk face recognition-nya nggak ada ya. Jadi kalau misalkan mau daftar tuh paling jam pagi atau siang atau sore ya. Oke, kita coba boarding sat-sat aja ya. Oke. Gampang banget cuy boardingnya. Tinggal setor muka doang. Kita sudah masuk di zona 2 ya. Ini crossing antara penumpang yang sudah boarding dan yang menuju peron. Dan di sini sudah tersedia emplasement stasiun Cirebon. Mas Bin ini kayaknya mau hunting 1001 malam di Cirebon ini. Udah dapet tadi. Apa aja nih dapatnya? Tadi turun Ciremai dapat Gajayana, dapat apa lagi ya tadi ya? Gajayana, Matarmaja, sama udah banyak pokoknya. Rame toh. Iya, Iya, jam-jam segini tuh emang lagi pesta poranya. Oh, balapan tuh. Balapan. Oke, kita lihat ya. Ini kayaknya Senja Solo sama Senja Solo sama apa ya? Tadi kayaknya pemain Saung Gali deh. Tapi coba kita lihat ya.
Ya ternyata Sawung Galih teman-teman, dari Kutoarjo tujuan Jakarta Pasar Senen. Tadi balapannya sama lokonya Argo Cirebon yang K24 ya. Langsir setelah ketibaan di stasiun Cirebon ini. Langsir masuk ke Depok. Kirain apaan balapannya? Dan di lorong menuju ke arah peron ini kita bisa menemukan beberapa tenan yang ada di sini. Contohnya ada KFC. Cuman ini jam 9 sudah tutup teman-teman. Jadi kalau kalian keberangkatannya di atas jam 9 malam, ya nggak bisa menikmati KFC. Tapi kalau kalian bawa kayak botol minum atau tumbler, kalian bisa isi ulang di sebelah sana tuh. Ada fasilitas air minum dispenser yang bisa kalian gunakan untuk isi ulang tumbler. Nah, contohnya nih, Mas Bin lagi mendemonstrasikan nih. Tapi kalau kalian mau beli makan dan minum, kayaknya di sebelah sana Yomart masih buka tuh teman-teman. Kayaknya buka 24 jam deh ini. Dan kalau kalian mau ngadem, kalian bisa juga masuk ke ruang tunggu VIP yang ada di sebelah sini teman-teman. Mau itu tiket kalian ekonomi, bisnis, atau eksekutif, bisa menggunakan ruang tunggu yang ada di stasiun Cirebon ini teman-teman. Lihat ruang tunggunya. Sekarang sudah ada kursi pijat ya. Mantap banget ini, fasilitasnya lumayan lengkap teman-teman. Dan ada beberapa charging point juga. Di sebelah sini ada 1, lalu di sebelah sana ada 2, dan di sebelah sini ada 3. Ada 3 titik charging point, dan di sini ada layar monitor untuk informasi ketersediaan kereta yang ada di stasiun Cirebon. Di sini juga tentunya ada speaker ya untuk mengumumkan atau menyiarkan pengumuman yang ada di stasiun. Di sana ada kursi pijat 4 buah yang harganya berapa ya? Mungkin 10.000, 20.000 mungkin kalau kita gunakan. Tapi kayaknya lagi off tuh untuk kursi pijatnya, ada di sebelah sana. Dan di sebelah sana kalau kalian punya tiket kompartemen, luxury, atau yang priority, bisa juga menggunakan luxury lounge yang ada di sebelah sana. Wah, ini ada sang raja masuk nih. Ada Argo Bromo Anggrek. Tadi saya lagi review ruang tunggu dulu, tapi nggak taunya anggreknya keburu masuk. Dan di sini sudah tersedia jalur 2 ada Sawung Galih ke Jakarta, dan jalur 3 ada Argo Bromo Anggrek ke Surabaya Pasar Turi. Dan sekarang pukul 22.55, masih setengah jam lagi mungkin untuk kedatangan kereta api Gumarang ya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di ruang tunggu VIP stasiun Cirebon, dan suhunya di ruang tunggu VIP ini sekitar 21-22 derajat Celcius teman-teman. Ini cukup dingin, jadi kalian bisa ngadem dulu di sini, atau mungkin kalau nunggu keretanya masih lama bisa tidur dulu di sini lah gitu. Nah, karena saya mau naik kereta api Gumarang, saya akan cerita sedikit mengenai kereta api Gumarang ini. Jadi kereta api Gumarang ini dia memiliki 2 layanan kelas, yaitu kelas eksekutif dan bisnis. Dengan kereta eksekutifnya itu membawa 5 kereta dan bisnisnya itu membawa 9 kereta, ditambah 1 kereta makan dan juga 1 kereta pembangkit. Jadi total dalam satu rangkaian itu ada 16 formasi kereta. Dan kereta api Gumarang ini dia mulai rangkaian panjang itu sekitar tahun 2018 tahu saya, barengan dengan kereta api Kertajaya dan juga kereta api Tawang Jaya yang kala itu juga ikut-ikutan menggunakan rangkaian panjang. Tapi bedanya kalau Kertajaya dengan Tawang Jaya waktu itu dia hanya kelas ekonomi saja, sedangkan kereta api Gumarang adalah satu-satunya kereta kelas campuran dengan rangkaian terpanjang. Walaupun sekarang memang rangkaiannya dipinjamkan ke Tegal Bahar ya, jadi Gumarang ini sekarang bukan satu-satunya kereta dengan kelas campuran terpanjang lagi saat ini. Dan kereta api Gumarang ini memiliki 1 jadwal dari masing-masing kotanya, dari Jakarta malam hari dan juga dari Surabayanya pada sore hari. Kalau dari Jakarta itu sekitar pukul 20.40 dan dari Surabaya itu sekitar jam setengah 4 atau jam 4-an lah, kurang lebih jam segitu. Dan kira-kira ketemunya dari 2 arah itu bakal di stasiun ini teman-teman. Ketika dari Surabaya itu berangkat, nanti yang dari Jakarta juga masuk ke sini. Dan menurut saya kalau naik kereta api Gumarang ini ya, apabila berangkat dari Jakarta menuju ke Surabaya, itu tuh jamnya enak banget teman-teman. Karena jam 20.40 itu adalah jamnya selesai kerja dan kita sudah packing mungkin untuk
pulang kampung ke Surabaya, dan ketibaan di Surabayanya pun enak banget, masih pagi jam 7, masih segar. Jadi kita bisa pulang kampung ke rumah dengan tenang gitu, damai, masih pagi kan, atau kita bisa menikmati kota Surabaya dulu dengan suasana paginya, mungkin jajan-jajan dulu atau keliling-keliling Surabaya. Jadi menurut saya ini kereta api Gumarang nih recommended banget, apalagi sekarang kereta api Gumarang ini masih menggunakan kelas bisnis, yang mana kelas tersebut sekarang sudah mulai langka teman-teman, sudah mulai menipis populasinya. Nah, ini sesaat lagi akan masuk kereta api Pandalungan teman-teman. Kereta yang dulunya sempat menyandang predikat sebagai kereta terjauh Indonesia sebelum dikalahkan oleh Blambangan. Ini persiapan masuk sekarang pukul 23.16. Oke, kereta saya mau datang nih. Makanya saya persiapan dulu untuk naik ke peron. Karena untuk kereta api Gumarang sendiri, dia rangkaiannya bakal menutupi jalan naik ke peron sini teman-teman. Dan saya nanti akan ada di bisnis 9. Mungkin saya akan nyebrang aja dari bisnis yang terdekat di sini ya. Nah, seperti ini suasana malam di stasiun Cirebon. Memang untuk jumlah penumpangnya yang naik cukup sepi ya, karena ini memang sudah jam tidur gitu. Dan untuk frekuensi keretanya sendiri jam-jam segini malah sebaliknya lebih ramai teman-teman. Yang ke arah timur rame, yang datang dari timur ke Jakarta pun rame gitu. Nah, ini udah ada sorot lampu lokomotifnya untuk kereta api Gumarang nih. Kita lihat ya lokomotifnya berapa. Oke, ini dia rangkaian kereta api Gumarang. Tadi lokomotifnya 20684 kalau nggak salah ya. Dan ini yang terdekat dari sini bisnis berapa nih? Hah, sesuai perkiraan saya nih, bisnis 7 kan, bener. Jadi bisnis 8 dan 9-nya masih ke belakang sana. Bisnis 7-nya menghalangi jalan masuk ke peron sini teman-teman. Oke, Purwo ya, habis ini. Oke, saya duluan ya. Selamat jalan Pak. Oke, oke, dadah. Sampai jumpa lagi. Oke, kita langsung masuk ke bisnis 9 yuk. Kita masuk dari bisnis 7 aja. Malah sudah pindah ke 42 ya. Ini kita berangkat dari stasiun Cirebon. Nah, kalau setahu saya ya, yang terdekat itu nanti kita bakal ketemu sama Gumarang yang dari Jakarta juga. Dari Surabaya. Kalau nggak salah masuk ke stasiun Cirebon itu deket-deket jam segini juga. Apa nanti kita bakal papasan di stasiun Perujakan kali ya? Sekarang sudah meninggalkan stasiun Cirebon, dan perjalanan kali ini dari Cirebon menuju ke Surabaya ditempuh kurang lebih dalam jarak 500 km
dan waktu tempuhnya sekitar 6 jam atau 7 jam ya, kurang lebih segitu teman-teman. Sebenarnya saya untuk perjalanan kereta api Gumarang ini saya punya tiket berangkat dari Pasar Senen sebenarnya, cuman karena tadi itu ada panggilan dinas dulu, ada kerjaan dulu, jadi saya nggak sempat untuk ngejar ke Jakartanya. Jadi ya udahlah, saya urungkan niat untuk ngejar ke Jakarta, ngejar kereta ini. Jadi saya naik dari sini aja, dan tadi berangkatnya juga on time pukul 23:42, dan estimasi nanti akan tiba di Surabaya itu sekitar jam 7 pagi teman-teman. Dan untuk kereta api Gumarang ini di bisnis 9 ya, terpantau cukup ramai walaupun memang tidak full seat, masih ada beberapa kursi yang kosong dan mungkin akan terisi penumpang di beberapa stasiun pemberhentian ya, seperti di Tegal mungkin, atau di Pekalongan mungkin, atau di Semarang ada pertukaran penumpang juga mungkin di sana yang memang mengincar jam ketibaan di Surabaya itu di pagi harinya. Untuk suhu di dalam kabin sendiri ini cukup sejuk ya, dibilang sejuk sih enggak, tapi sedang lah, enggak sejuk banget, enggak gerah banget, dan suhu kayak gini cocok banget sih untuk tidur menurut saya ya. Tapi kalau misalkan lebih sejuk lagi itu lebih bikin pewek lagi sih. Untuk harga tiketnya di kereta api Gumarang ini di kelas bisnisnya itu range harganya antara 330.000 sampai dengan 390.000, dan di kelas eksekutifnya range harganya antara 540.000 sampai dengan 620.000. Kira-kira range harganya dari masing-masing kelasnya segitu teman-teman. Menurut saya sih harga yang masih cukup oke ya untuk perjalanan sejauh Jakarta Surabaya yang kurang lebih ditempuh dalam waktu 10 jam kurang lebihnya teman-teman, dengan kereta yang masih menggunakan kelas bisnis dan juga kelas eksekutif. Dan menurut saya sih untuk kereta kelas bisnisnya sih masih cukup nyaman teman-teman, kursinya sendiri masih cukup empuk, guncangannya juga masih enak banget, masih cukup empuk, dan kebisingan di dalam kabinnya juga masih cukup senyap. Dan untuk kelas eksekutifnya juga yang saya pantau tadi, dia menggunakan armada yang sebagian besar kaca lebar, dan angkatannya itu rata-rata sekitar tahun 1995 sampai dengan 2002, yang mana itu menurut saya salah satu kereta eksekutif terbaik teman-teman, di mana guncangannya itu tidak terlalu berasa, AC-nya dingin, terus kursinya empuk, terus kekedapan kabinnya juga senyap. Secara armada walaupun memang bukan yang paling update ya di antara kereta-kereta yang lainnya, tapi Gumarang ini baik dari segi harga maupun jadwal perjalanannya ini patut diperhitungkan, dan menurut saya cocok jadi opsi kalian untuk pergi dari Jakarta ke Surabaya teman-teman. Menurut saya sih cukup worth it. Sekarang jam 00.36. Ini berhenti di entah di mana. Tapi kayaknya ini belum masuk ke stasiun deh, soalnya tadi belum ada pengumuman masuk stasiun gitu. Dan biasanya kalau jam-jam segini itu paling ya lewat Brebes atau di mana gitu. Tapi begitu saya buka map, nah ternyata kita udah mau masuk stasiun Tegal. Setahu saya sih masuk Tegal itu 0041. Oke, mungkin bentar lagi kita akan diizinkan masuk ya di stasiun Tegal nih. Gila, cepet juga berarti ya. Stasiun Tegal. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tegal, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia.
Indonesia. Perjalanan saya naik kereta api Gumarang saat ini sudah tiba di pemberhentian pertamanya sejak saya berangkat dari Cirebon, yaitu di stasiun Tegal. Sekarang pukul 00.42 dan nanti akan diberangkatkan kembali pada pukul 00.48. Awal sekitar 2-1 menit tiba di stasiun Tegal ini dan masih ada waktu sekitar 6 menit untuk naik turun penumpang di stasiun Tegal. Dan di sebelah sana ada kereta masuk lagi di jalur 1. Kalau yang tadi saya dengar sayup-sayup pengumumannya, ini kedengarannya sih kayaknya Pandalungan teman-teman. Oh iya, Pandalungan dari Jember tujuan akhir Gambir. Dan untuk stasiun Tegal sendiri sekarang peronnya sudah panjang ya teman-teman ya. Jadi sekarang untuk naik turun penumpang dengan kereta rangkaian panjang seperti Gumarang ini sudah mudah sekali teman-teman. Tidak perlu kita naik-naik ke Bancik atau ke tangga untuk naik ke dalam kereta apabila gerbongnya atau keretanya berada di sebelah sisi selatan sini atau sisi utara sana. Jadi sekarang sudah peron tinggi seperti ini dan memanjang sampai ke sana. Bahkan sampai pintu belakang di bisnis 9 ya. Ini kereta paling belakang dari KA Gumarang. Itu kayaknya masih dapat peron tuh. Mantep bener ini. Keren. Kita tiba di stasiun Babat. Stasiun Babat ini dia sudah masuk Kabupaten Lamongan. Dan habis ini berhentinya juga di stasiun Lamongan. Jadi buat teman-teman yang mau ke area Kabupaten Lamongan bisa turun di stasiun Babat ini. Dan juga di stasiun Lamongan yang selanjutnya. Sekarang kita lihat fasilitas yang ada di kereta kelas bisnis kereta api Gumarang. Kita bisa lihat ruang kakinya ini longgar banget teman-teman. Ini hampir setara kelas eksekutif ya untuk longgar ya. Bahkan untuk kereta ekonomi new generation atau premium pun ini masih kalah longgar dibanding yang ini teman-teman. Dan untuk kelas bisnis ini tidak ada kantong elastis untuk menyimpan barang di sini ya. Jadi mohon diperhatikan teman-teman. Dan fasilitas lainnya ada meja kecil untuk menaruh botol dan gelas. Di bawahnya ada colokan listrik 2 buah dan di bawahnya ada gantungan kresek untuk menggantung sampah ya. Dan di sini ada handrestnya dan untuk sandaran kelas bisnis ini bisa diubah-ubah teman-teman sesuai arah ya. Dan untuk kelas bisnis ini tidak ada recliningnya teman-teman. Jadi posisinya sudah miring seperti ini. Jadi tidak bisa direbahkan lagi. Dan untuk penyejuk udaranya menggunakan AC split seperti di AC-AC rumah ya.
Untuk rak bagasinya model tralis seperti ini dan kapasitasnya menurut saya lumayan lah untuk koper ukuran 24 inci mungkin ya. Dan untuk koper-koper di atas itu mungkin kurang bisa muat di atas rak bagasi, jadi ditaruhnya mungkin harus di tempat yang lebih lega. Dan fasilitas lainnya ada toilet yang berada di ujung depan dan belakang. Di depan sana ada CCTV untuk keamanan dan juga ada fasilitas makan dan minum secara berbayar yang bisa kalian dapatkan melalui perama atau pramugari yang berkeliling dan bisa datang langsung ke kereta makan. Cuman kalau kalian berada di bisnis 9 ini, kereta makannya cukup jauh teman-teman apabila berangkat dari Jakarta. Jadi kalau dari Jakarta kereta makannya posisinya berada di belakang eksekutif 5 dan di depan bisnis 1. Untuk kelas bisnis sendiri ini kapasitasnya 64 tempat duduk dengan konfigurasi 22 ya. Dan posisi kursinya ini pastinya searah laju kereta semua, tidak ada yang mundur. Kalau mundur mungkin ada juga di bagian yang ujung-ujung seperti yang dekat toilet teman-teman. Itu biasanya ada salah satu yang mundur. Dan untuk interior kelas eksekutifnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf saya ngambil dari beberapa footage yang pernah saya naiki saja di beberapa kereta lain karena memang kurang lebih sama saja teman-teman. Dan untuk kelas eksekutif kapasitasnya ada 50 tempat duduk dengan konfigurasi 22 dengan salah satu ujungnya itu ada single seatnya teman-teman. Single seatnya berada di nomor 1C dan 13B. Dan untuk fasilitasnya di kelas eksekutif lebih dari kelas bisnisnya, tentunya ada meja lipatnya, ada footrestnya juga, kursinya bisa reclining dan juga bisa revolving ya, bisa diputar juga, dan kursinya juga lebih nyaman tentunya teman-teman. Selebihnya fasilitasnya sama saja ya, ada meja kecil di samping dinding dan juga ada colokan listrik 2 buah. Dan bedanya penyejuk udara di kelas eksekutif itu menggunakan AC sentral ya, jadi dinginnya itu atau sejuknya itu lebih merata. Dan ini dia interior toilet dari kereta api Gumarang kelas bisnis teman-teman. Interiornya sih cakep ya, ini dinding-dindingnya kayak ala-ala kayu seperti ini. Fasilitasnya standar ya, dan dimensinya ini tidak begitu lega dan tidak begitu sempit teman-teman. Menurut saya sedang lah. Dan lantainya ini menggunakan lantai stainless dan kondisinya bersih dan wangi teman-teman. Fasilitasnya ada kloset duduk di sini dan tombol flushnya berada di belakangnya. Lalu ada jet shower di sini, ada mini wastafel di sini. Kerannya model putar di sebelah sana. Di sini ada dispenser sabunnya. Di sini ada roll tissue-nya. Di sini ada pewangi ruangan ya. Dan di sini ada cermin langsung dihadapkan lah begitu kita membuka pintu toilet ya. Dan frame kacanya ini cakep ya, dari kayu kayaknya ini teman-teman. Keren sih. Ini saya baru nemu nih toilet kacanya ini di frame kayu seperti ini. Biasanya tuh cuma kaca nempel doang gitu. Biasanya kalau di frame kayu gini tuh di kereta-kereta luxury biasanya, atau priority, atau kayak kompartemen suites gitu. Ini di bisnis ada kayak gini teman-teman, cakep sih. Dan ini jendela toiletnya tidak bisa dibuka atau sudah model fix ya, jadi kita tidak bisa toilet right. Dan ini ada pegangan tangannya di sini, ada tempat sampahnya juga di sini. Oke, fasilitasnya lengkap, mantap. Oke, sekarang jam 6:30 kita tiba di pemberhentian terakhir sebelum ke stasiun tujuan akhir ya, stasiun Lamongan.
Nah, ini berhentinya memang nggak lama-lama teman-teman, hanya 2 menit aja untuk naik turun penumpang ya. Dan setelah stasiun Lamongan ini kita akan langsung berhenti ke tujuan akhir, stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini kayaknya penumpang Ambarawa Express deh. Ini penumpangnya pada bersiap semua di jalur 4 nih. Apakah kita akan bertemu Ambarawa Express? Dia juga setahu saya menggunakan idle dari kereta Kertajaya ya, yang mana itu rangkaian panjang juga. Jadi 2 kereta rangkaian panjang ketemu di Lamongan. Oke, kita berangkat. Pintunya ditutup lagi. Oke. Kereta api Gumarang sudah meninggalkan Lamongan dan sesaat lagi akan tiba di tujuan akhirnya, yaitu stasiun Surabaya Pasar Turi. So, saya akan share beberapa poin penting dan kesimpulan di perjalanan kali ini ya. Jadi kereta api Gumarang ini adalah kereta yang keberangkatan malam, salah satunya ya dari Jakarta ke Surabaya dengan layanan 2 kelas, yaitu kelas eksekutif dan juga kelas bisnis. Range harganya pun sekitar 300 sampai 400 ribu kurang untuk kelas bisnis dan juga 460 sampai dengan 620 untuk kelas eksekutif. Menurut saya harga yang masih cukup terjangkau dan perjalanan sejauh 10 jam dengan jarak 700 km lebih dari Jakarta ke Surabaya itu menurut saya udah cukup oke teman-teman, dipatok di harga segitu. Ditambah lagi walaupun ini armadanya juga bukan yang paling update, menurut saya kenyamanannya bisa disejajarkan dengan armada-armada terupdate yang kekinian lah ya. Untuk kenyamanan sendiri ini menurut saya bisnis 9 keretanya cukup enak, empuk dan juga suspensinya cukup enak, lembut juga, dan kekedapan kabinnya juga menurut saya cukup senyap, dan kursi bisnis ciri khasnya memang tidak pernah berubah ya. Kursinya ini empuk banget teman-teman dan juga bikin betah lah berlama-lama di kereta kelas bisnis ini, walaupun memang sandarannya tidak bisa di reclining, sandaran model fix, tapi posisinya itu sudah miring teman-teman, beda kayak kereta ekonomi yang sandarannya tegak tapi fix gitu. Jadi emang kelas bisnis itu kelas yang bisa dibilang langka dan emang beda sendiri di antara kereta-kereta kelas lainnya saat ini ya. Dan untuk perjalanan dari Jakarta malam jam 20.40 lalu tiba di Surabayanya nanti jam 7, itu menurut saya udah sweet spot banget teman-teman, karena ketika kita pulang kerja, misalkan pulang kerja jam 5 atau maghrib, kita bisa siap-siap packing dulu dan berangkat ke stasiun untuk naik kereta api Gumarang ini, dan tiba di Surabayanya itu jam 7 pagi. Dan apabila kita mau balik lagi ke Jakarta itu masih enak juga teman-teman. Berangkat dari Surabaya itu sekitar jam 4 sore dan tiba di Jakarta itu sekitar setengah 2 atau jam setengah 3 gitu, sekitar jam segitu teman-teman. Menurut saya masih oke juga, karena ketika kita tiba di Jakarta kita bisa istirahat dulu di rumah mungkin untuk melanjutkan aktivitas di pagi harinya gitu ketika matahari sudah terbit. Jadi menurut saya ini enak banget dan sweet spot banget untuk kalian kaum-kaum PJKA. Jadi kereta api Gumarang ini menurut saya recommended banget untuk pengelaju Jakarta Surabaya PP ya.
cocok banget untuk kalian nikmati juga apabila mungkin mau ke Bali mungkin. Dan setahu saya saat ini juga sudah ada kereta api Mutiara Timur ya, yang sudah kembali beroperasi setelah sekian lama tertidur panjang. Dan kalau kalian mau mencicipi perjalanan Jakarta Surabaya atau mungkin Jakarta Banyuwangi dengan kelas bisnis, bisa juga teman-teman, karena setahu saya Mutiara Timur juga dia melayani kelas bisnis juga. Dan ya, ini bisa jadi perjalanan yang cukup mengesankan sih ya, naik kereta dari Jakarta ke Banyuwangi dengan menggunakan kereta api Gumarang lanjut Mutiara Timur, itu menggunakan kelas bisnis. Itu bakal jadi perjalanan yang seru sih ya. Mungkin kapan-kapan saya bakal bikin konten kayak gitu ya kalau ada waktu. Oke, sekarang keretanya akan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi dan saya mau siap-siap mengemas barang-barang saya dulu. Selamat datang di Surabaya. Oke, akhirnya kita tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Sekarang pukul 7:03. Awal 3 menit dari jadwal seharusnya, teman-teman. Keren. Bisa dibilang ya, ini kereta recommended banget, teman-teman. Dan kita bisa lihat di sisi kiri, ini ada beberapa kereta di ujung sana. Ada Argo Bromo Anggrek tuh. Dan ini ada loko AC nih, Puong AC 20642. Ini sepertinya rangkaian kereta Sembrani, teman-teman. Ada merah-merah merona. Apa nih? Kereta apa nih? RNB. Hahaha, ternyata ada di sini dia. Mungkin habis lepas. Habis langsir ini Batu Raden nih. Rangkaiannya Batu Raden tadinya, yang nanti jam 9 kalau nggak salah akan dijalankan sebagai Mutiara Timur nih. Oke, alhamdulillah perjalanan kita sudah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Sudah lama saya nggak naik turun kereta di stasiun ini. Terakhir mampir ke sini tuh cuma lewat doang waktu naik Belambangan Ekspres Perdana ya. Dan belum pernah lagi naik turun kereta di sini. By the way, ada loko RNB yang mau langsir Gumarang nih. Tadi habis langsir rangkaiannya Mutiara Timur, terus beralih jalur untuk melangsir kereta Gumarang. Wah, tahu gitu jangan turun peron dulu. Nah, terlihat tuh di sebelah sana sudah ada papan nama kereta api Mutiara Timur, teman-teman. Gokil, berarti nanti bentar lagi ya kereta Mutiara Timur akan jalan. Ya, hari ini sih saya datang ke sini tanggal 1 September 2024. Ini bertepatan dengan perjalanan perdana kereta api Mutiara Timur dengan rangkaian bisnis dan eksekutif. Capnya PWT ya, ini XKA Batu Raden, teman-teman, rangkaiannya. Ini pagi-pagi saya beli sarapan dulu ya. Baru datang, ini masih jam 7. Ya lumayan lah. Oke, perjalanan saya sudah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi dengan naik kereta api Gumarang. Kereta yang menurut saya cukup nyaman dan worth it. Dan walaupun armadanya tidak paling update, tapi kereta ini patut diperhitungkan untuk jadi primadona perjalanan kalian dari Jakarta ke Surabaya. So, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Cirebon sampai tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat pagi dari kota Surabaya di stasiun Surabaya Pasar Turi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!